Hai semua, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini, di channel Yang Penting Mancing. Kali ini kita akan membahas tentang destinasi tempat wisata Jawa Tengah yang wajib dikunjungi di 2023. 1. Candi Borobudur. Sudah jelas jika sedang di Jawa Tengah, maka mengunjungi Candi Borobudur adalah pilihan yang harus ada di dalam daftar. Candi Borobudur adalah tujuan paling populer di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur adalah candi Buddha tertua yang sudah ada sejak abad ke-8. Candi tertua di dunia ini merupakan situs warisan UNESCO. Orang-orang kebanyakan datang untuk melihat candi atau sunset di sini. Candi Borobudur memiliki 1460 panel cerita dan 1212 panel dekoratif yang tersusun dalam 11 baris di sekitar struktur candi. Biaya masuk ke Candi Borobudur untuk wisatawan adalah Rp337.000. Sementara untuk penduduk lokal biaya masuknya hanya Rp10.000. Namun masalah tiket masuk ke candi ini sedang dikaji oleh pemerintah untuk dinaikkan. 2. Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibuat pada abad ke-9. Prambanan juga merupakan situs warisan dunia UNESCO. Candi ini hampir berada di perbatasan Provinsi Klaten dan Provinsi Yogyakarta. Candi Prambanan didedikasikan untuk 3 dewa utama, Brahma, Wisnu dan Maheswara atau Siwa. Ada 3 candi besar bersama 4 candi kecil di kompleks. Bangunan utama Candi Prambanan sendiri memiliki tinggi hampir 47 meter. Adapun 4 candi lainnya adalah Candi Garuda, Candi Nandi, Candi Angsa, dan Candi Apit. 3. Candi Plaosan. Candi Plaosan adalah salah satu candi Buddha terbaik setelah Borobudur di Jawa Tengah. Candi ini juga dibangun pada abad ke-9 dan dikelilingi oleh persawahan yang hijau dan asri. Ada 2 candi di lokasi yang sama. Di dalam candi terdapat patung Buddha. Ada beberapa tempat menarik lainnya untuk dikunjungi dan aktivitas yang dapat Anda lakukan di area sekitar selain mengamati Candi Plaosan, seperti menunggu matahari terbenam ataupun sekedar berjalan kaki dan menikmati suasana candi. Yang keempat, Umbul Ponggok. Wisata Umbul Ponggok berlokasi di Klaten dan merupakan kolam alami. Dasar kolam dari Umbul Ponggok adalah pasir dan batu, dan di sini Anda dapat menyaksikan banyak ikan di kolam alami. Umbul Ponggok sendiri cukup populer untuk perenang snorkel pemula. Namun untuk penyelam yang tidak berpengalaman pun aman berenang di sini. Namun jika Anda sudah pernah melakukan snorkeling di laut, maka Umbul Ponggok tampak sedikit artifisial bagi Anda. Biaya masuk ke Umbul Ponggok sendiri adalah sekitar Rp14.000. Yang kelima, Dataran Tinggi Dieng. Wisata Jawa Tengah satu ini sangatlah terkenal karena keindahan alamnya, namanya Dataran Tinggi Dieng.
Dataran tinggi Dieng berlokasi di Wonosobo dan memiliki kawah gunung berapi raksasa dengan beberapa candi Hindu yang sudah sangat kuno. Lokasi dataran tinggi Dieng ini mencapai 2000 meter dan suhu yang dimiliki sangatlah dingin. Jika malam hari tiba, maka suhunya bisa mencapai di bawah 10 derajat saking dinginnya. Sementara jika siang hari, suhunya bisa sampai 15 derajat. Meski dingin, namun dataran tinggi Dieng ini menjadi favorit orang-orang yang sedang berada di Wonosobo. Yang keenam, wisata air panas Taman Guci. Wisata air panas Guci berada di Tegal, Jawa Tengah. Kalau Anda ingin sekali datang ke Taman Guci, setidaknya Anda harus menempuh 40 km dari pusat kota Tegal. Wisata air panas ini mendapat sumber dari Gunung Slamet langsung. Bagi yang berendam di wisata air panas Taman Guci, dipercaya air yang ada di wisata ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Selain berendam, ada juga beberapa fasilitas wisata yang bisa dinikmati mengingat kawasan wisata ini memiliki luas hingga 210 hektar. Iya, Anda bisa mengunjungi hutan wisata, camping di bumi perkemahan, hingga bermain sepak bola atau tenis di lapangan yang sudah disediakan. Yang ketujuh, Karimun Jawa. Karimun Jawa terletak di sebuah kota bernama Jepara yang mana lokasinya adalah utaranya kota Semarang. Di Kepulauan Karimun Jawa ini, ada sekitar 27 pulau yang bisa dijelajahi sebagai wisata. Sebagai informasi, dari 27 pulau itu, hanya 5 saja yang ada penghuninya, dan sisanya dijadikan wisata dengan diisi oleh resort-resort dan ada juga yang dibiarkan begitu saja. Setiap pantai yang ada di Karimun Jawa ini terbilang masih begitu asri. Di sini, Anda bisa berenang, snorkeling atau bisa juga hanya bersantai. Yang kedelapan, Museum Kereta Api Ambarawa. Wisata Jawa Tengah satu ini berlokasi di Ambarawa, namanya Museum Kereta Api. Museum kuno ini lokasinya ada di pusat kotanya Ambarawa. Kalau Anda datang dari Semarang, dibutuhkan waktu sekitar 1 jam. Pada awalnya, Museum Kereta Api Ambarawa ini dahulu merupakan stasiun kereta api dan sempat sukses di masa lalu sebelum akhirnya berubah menjadi sebuah museum. Menariknya dari Museum Kereta Api Ambarawa sendiri adalah menyediakan beragam koleksi kereta api kuno yang unik karena masih mengandalkan tenaga uap. Selain kereta api uapnya, Anda juga bisa mengamati berbagai macam alat-alat komunikasi kuno zaman dahulu mulai telegraf Morse, lonceng antik sampai telepon sekalipun. Yang kesembilan, Pantai Marina Semarang. Pantai Marina merupakan salah satu tempat wisata Jawa Tengah yang paling banyak dikunjungi wisatawan lokal karena hanya berjarak beberapa ratus meter dari bandara internasional di Semarang yaitu Bandara Ahmad Yani.
Pantai Marina juga menjadi pantai yang dekat dengan kawasan kota Semarang dan terhubung dengan laut langsung. Di Pantai Marina ini, Anda dapat bermain perahu, memancing, mainan mobil balap, berenang, berjalan-jalan di kebun buah naga atau mengunjungi penangkaran rusa sambil memberi makan. Yang ke-10, Puri Maerokoco, Semarang. Puri Maerokoco menjadi salah satu taman di Jawa Tengah yang banyak dikunjungi karena keunikan wisatanya. Versi mini yang terletak di Semarang. Dahulunya Maerokoco merupakan sebuah bangunan yang menyerupai kastil. Namun karena direnovasi, maka Puri Maerokoco berubah menjadi wisata budaya dan juga edukasi. Tidak heran jika banyak orang tua yang mengajak anaknya keliling ke Puri Maerokoco ini. Di wisata ini, Anda bisa menyaksikan banyak sekali rumah adat di seluruh Jawa Tengah yang menarik untuk diamati. Tidak hanya mengamati rumah-rumah adat di sini, ada juga pasar terapung kalau ingin wisata kuliner. Mau memancing atau naik perahu dan keliling danau di Puri Maerokoco juga bisa. Akan ada banyak kegiatan wisata yang bisa dilakukan kalau sudah di Puri Maerokoco. Yang ke-11, Desa Wisata Telogoweru di Demak. Mendengar nama Desa Wisata Telogoweru mungkin Anda merasa asing. Wisata satu ini terletak di Demak, Jawa Tengah. Lalu apa yang istimewa dari Desa Telogoweru itu sendiri sehingga menjadi salah satu tempat wisata Jawa Tengah yang wajib dikunjungi? Ternyata desa ini dikenal dengan Desa Wisata Burung Hantu Telogoweru dikarenakan banyaknya burung hantun yang dibudidayakan. Diketahui bahwa burung hantu di desa wisata ini sengaja dikembangkan agar hama bisa dibasmi dengan burung, mengingat sebagian besar penduduk di sini adalah petani. Namun ternyata burung hantu yang dibudidayakan di desa ini juga membuatnya menjadi sebuah kawasan wisata yang berbeda dari lainnya. Di sini, Anda bisa menyaksikan indahnya burung hantu yang berkeliaran terbang. Yang ke-12, Pantai Kartini di Jepara. Wisata Jawa Tengah selanjutnya adalah Pantai Kartini. Pantai ini merupakan tempat wisata yang terletak di Jepara, Jawa Tengah. Luas dari pantai lebih dari 3 hektar dan menjadi tempat transit untuk Anda yang ingin menuju Pulau Karimun Jawa. Pantai Kartini juga dikenal dengan ikon kura-kura penyu yang besar dan isinya adalah sebuah museum. Berenang di pantai ini dipercaya bisa menyembuhkan penyakit kulit karena memang airnya adalah air asin. Tidak hanya berenang saja, ada banyak pilihan aktivitas yang bisa dilakukan di Pantai Kartini. Anda bisa pergi ke museumnya, bermain playground atau sewa perahu. Yang ke-13, Masjid Agung Jawa Tengah. Wisata Jawa Tengah tidak hanya mencakup wisata alam saja. Ada juga Masjid Agung Jawa Tengah yang memiliki bangunan megah dan indah yang terletak di kota Semarang. Masjid yang megah ini sudah ada sejak tahun 2001 dan menjadi rumah ibadah umat Islam yang sangat megah di Jawa Tengah. Masjid ini memadukan arsitektur Islam,
Jawa dan juga Romawi, sehingga tidak mengherankan jika bangunannya begitu megah. Di sini, Anda tidak hanya bisa berfoto atau berkeliling masjid, ada juga sebuah menara yang menarik dikunjungi. Yang ke-14, Ketepas. Ketepas, yang terletak di antara Gunung Merapi dan Merbabu, di puncak Gunung Sawangan, adalah area di mana Anda bisa mendapatkan salah satu pemandangan terbaik Gunung Merapi dari jarak yang nyaman. Berada 1.200 meter, 3.937 kaki, di atas permukaan laut dan memiliki bioskop mini yang memutar film dokumenter tentang aktivitas vulkanik Merapi selama bertahun-tahun, dan museum vulkanologi yang mendokumentasikan fakta vulkanik dan sampel batuan dari letusan Merapi. Yang ke-15, Gunung Andong di Kabupaten Magelang. Pulau Jawa adalah tanah gunung berapi dan ada banyak gunung yang bisa didaki untuk menyaksikan pemandangan yang indah. Salah satunya adalah Gunung Andong di wilayah Kabupaten Magelang. Andong adalah salah satu gunung yang terletak di Magelang dan sering dijadikan sebagai tempat pendakian oleh para pecinta alam. Rata-rata, orang bisa mendaki ke puncak Gunung Andong dalam waktu 2 jam. Dengan ketinggian 1.726 meter di atas permukaan laut, gunung ini ramah untuk didaki. Dengan rute yang tidak sesulit seperti beberapa gunung lainnya, seperti Merapi, Sindoro, Merbabu, atau Sumbing. Jadi, Gunung Andong masih terbilang aman untuk didaki oleh pemula. Yang ke-16, Candi Umbul di Magelang. Wisata Jawa Tengah selanjutnya juga berlokasi di Magelang. Wisata ini terdiri dari banyak batu di sekitar 2 kolam pemandian yang berasal dari mata air terdekat, namanya Candi Umbul. Nah, Candi Umbul sendiri merupakan candi Hindu era Mataram di Kartoharjo, Magelang. Candi ini dibangun pada abad ke-9 sebagai tempat mandi dan peristirahatan Raja Mataram. Pemandian air panas diyakini akan membuat kulit Anda lebih sehat karena kandungan belerang di dalam airnya. Candi Umbul terbuka untuk wisatawan, termasuk peziarah dan mereka yang ingin mandi di kolam pemandian air panas. Berlokasi di Jalan Candi Umbul, Grabak, Kartoharjo, wisata ini juga sayang jika dilewatkan. Yang ke-17, Lawang Sewu. Wisata Jawa Tengah satu ini tentu saja sangatlah terkenal dan begitu populer. Saking populernya, jika orang-orang ditanya tentang tempat wisata di Jawa Tengah, rata-rata mereka akan merekomendasikan Lawang Sewu ini. Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan kuno yang merupakan peninggalan Belanda ini. Lawang Sewu sebenarnya merupakan sebuah situs bangunan yang awalnya digunakan sebagai perusahaan kereta api atau tram Belanda. Lawang Sewu menjadi kantor pusatnya perusahaan kereta api Belanda di zaman kuno. Bangunan yang berdiri sejak tahun 1904 ini memang memiliki banyak sekali pintu.
sehingga dinamakan dengan Lawang Sewu atau 1000 pintu. Dengan lebih dari 1.200 pintu dan 429 lubang pintu. Tempat wisata ini semakin menarik dan banyak pasangan yang akan menikah memilih wisata ini sebagai tempat foto pre-wedding mereka. Yang ke-18, Keraton Kesultanan Surakarta. Keraton Kesultanan Surakarta merupakan sebuah bangunan istana yang didirikan oleh Sunan Pakubuwono II. Ia merupakan orang yang pertama kali menggagas untuk mendirikan Keraton Kesultanan Surakarta pada tahun 1744. Kalau Anda mencari wisata Jawa Tengah yang memiliki sejarah, maka keraton yang lokasinya ada di pusat kota Solo ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Di keraton ini, ada sebuah panggung Sanggabuwono dan menjadi tempat bertemunya Susuhunan dengan Nyai Rara Kidul saat bersemedi. Kalau Anda suka menyaksikan atau mengamati benda-benda bersejarah, ada beberapa pecahan candi di Jawa Tengah serta peninggalan keraton yang tersimpan di museum. Sedikit berbeda jika dibandingkan dengan tempat wisata lainnya. Ada berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengunjung. Yang ke-19, Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar. Curug Tawangmangu adalah wisata alam Jawa Tengah yang populer. Air terjun ini juga dikenal dengan nama Grojogan Sewu. Curug Grojogan Sewu ada di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar atau sekitar 37 km sebelah timur kota Solo. Air terjun satu ini memiliki panorama hijau yang indah dan udara yang sejuk. Tidak mengherankan karena memang wisata air terjun ini berada di dekat Gunung Lawu. Namun bermain di bawah air terjun Tawangmangu ini perlu hati-hati dan waspada sebab di sana ada banyak bebatuan besar dan licin. Yang ke-20, Museum Arkeologi Sangiran. Satu lagi wisata Jawa Tengah yang menyimpan sejarah dan menarik dikunjungi, namanya Museum Arkeologi Sangiran. Di sini, Anda bisa melihat beberapa koleksi mengenai kehidupan manusia purba. Dan kalau Anda suka dengan sejarah dan edukasi, museum ini sangat direkomendasikan. Museum Sangiran sendiri menjadi satu dari sekian tempat wisata di Jawa Tengah yang bisa dijadikan wishlist Anda karena menjadi situs terlengkap di Asia mengenai arkeologi manusia purba. Di sini, Anda tidak hanya mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kehidupan manusia zaman dahulu, namun juga ada banyak fasilitas yang memuaskan wisatawan yang berkunjung. Tempat wisata ini juga menarik sebab UNESCO sendiri telah mengumumkan bahwa Museum Sangiran yang ada di Sragen ini sebagai World Heritage. Nah, sebagai situs warisan dunia, maka kawasan wisata ini cocok sekali untuk menambah pengalaman liburan Anda selama di Jawa Tengah.
gas one more time, I'll break ya.
can always look out hit the gas one more time.